8 jenis tanaman yang membawa sial kepada pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Frani26 Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberuntungan. Kali ini Frani26 Channel akan mengupas 8 jenis tanaman yang akan membawa kesialan bagi pemiliknya yang sebaiknya dihindari atau dikeluarkan dari rumah kita. Dalam ilmu Feng Shui, diyakini ada beberapa jenis tanaman yang baik untuk diletakkan di rumah seperti tanaman yang bisa menyaring udara dan mendatangkan hal-hal baik lainnya. Sebaliknya, ada pula tanaman pembawa sial yang wajib dihindari. Ini berkaitan dengan energi dari benda-benda atau tanaman yang diletakkan di dalam rumah kita. Jadi, qi, atau energi negatif. Tanaman pembawa sial ini dipercaya akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik alias membawa kesialan jika tidak segera dikeluarkan. Sebelum mengupas lebih lanjut sebaiknya Anda subscribe dulu channel ini Frani26 Channel, agar channel ini terus bisa berkembang seperti channel tetangga yang lainnya dan jangan lupa colek loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi mengenai aneka tanaman hias dari Frani26 Channel. Terima kasih dan selamat menonton. 8 jenis tanaman pembawa sial yang harus jauh-jauh dari rumah Anda. Yang pertama adalah tanaman mati. Tanaman yang sudah layu dan mati dianggap sebagai tanaman pembawa sial. Apapun jenis tanaman, bunga dalam vas bunga, atau pohon, jika sudah mati dan kering maka akan dianggap sebagai tanaman pembawa sial. Tanaman mati memang tidak baik bagi kesehatan dan juga tidak menarik secara visual. Jadi, rawat terus tanaman hias di dalam rumah Anda supaya tidak sampai mati dan menjadi tanaman pembawa sial. 2. Tanaman bonsai. Dalam ilmu Feng Shui, bonsai termasuk ke dalam kategori tanaman abu-abu, yang artinya bisa menjadi elemen baik, tetapi juga bisa menjadi tanaman pembawa sial. Tanaman bonsai dianggap sebagai tanaman pembawa sial karena merupakan simbol sebuah tanaman yang tersendat pertumbuhannya karena harus dikungkung dan terus-menerus dipangkas. Di lain sisi, bonsai tidak bisa menjadi tanaman pembawa sial jika pemilik mengagumi, menyukai dan malah terinspirasi atas keindahan bonsai ini. Sebenarnya, masalah membawa sial atau tidak itu tergantung pemikiran pemiliknya. 3. Pohon pepaya. Pepaya adalah buah yang banyak disukai karena buahnya yang manis serta membuat perut menjadi dingin dan pencernaan menjadi lancar. Dengan menanam pepaya di pekarangan rumah membuat Anda mengirit pengeluaran untuk membeli buah. Sayur daun pepaya juga bisa dimanfaatkan untuk memasak. Otomatis hal ini bisa menyebabkan keuangan menjadi ngirit pengeluaran. Namun, sejak zaman dahulu pepaya dianggap sebagai tanaman pembawa sial karena pohon pepaya tidak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Konon, apabila pohon pepaya ditanam di depan rumah, maka akan mengundang malapetaka bagi seisi rumah berupa sakit serta kerugian dan kebangkrutan usaha. Selanjutnya tanaman yang akan membawa sial kepada pemiliknya adalah 4. Kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang sangat menarik untuk ditanam dalam pot, karena tumbuh lambat dan kebanyakan tidak mencapai ukuran yang sangat besar. Kaktus juga tidak memerlukan perawatan khusus karena tanaman berduri ini memang tumbuh di tempat yang kekurangan air. Dalam artian, tumbuh subur selama musim panas, meski permukaan tanahnya kurang lembab. Namun, Anda harus menghindari tanaman kaktus di rumah karena ini adalah tanaman pembawa sial. Hal ini karena menurut Feng Shui, kaktus diyakini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di antara anggota keluarga. Selain itu, kaktus bisa menarik energi negatif. Jadi penting bagi Anda untuk menghindari menempatkan kaktus di pintu masuk rumah. 5. Tanaman asam jawa. Tanaman pembawa sial lainnya yang harus dihindari adalah tanaman asam jawa. Orang biasanya menanam tanaman ini di rumah mereka untuk keperluan pribadi karena sangat bermanfaat untuk memasak. Namun,
Sebaiknya jangan ditanam di dalam rumah dan Anda tidak membangun rumah di lahan yang terdapat pohon asam di dekatnya. Karena pohon asam menarik energi negatif dan roh jahat untuk berdiam di atasnya. Menurut ilmu Feng Shui, tanaman asam juga dapat mengirimkan getaran dan energi negatif di rumah. Tanaman kapas. Tanaman atau pohon kapas yang cantik juga termasuk dalam tanaman pembawa sial. Pasalnya, tanaman kapas dapat menarik kotoran, seperti debu dengan mudah. Kotoran diyakini mengundang ketidakberuntungan atau nasib buruk dan kemiskinan di dalam rumah. Jadi, Anda harus menghindari menanam kapas di dalam atau di dekat rumah. Tanaman yang membawa kesialan kepada pemiliknya selanjutnya adalah 7. Bunga bougainville. Bunga bougainville adalah bunga yang cantik dari warna bunga yang terang. Menurut Feng Shui, bunga ini termasuk dalam tanaman pembawa sial karena dapat menyebabkan kesialan terutama dalam hubungan romansa, bisa menyebabkan konflik dalam hubungan. Meski begitu, secara logika, ada durinya yang bisa membahayakan jika terkena manusia atau hewan peliharaan. Maka dari itu, ketika ingin menanam bunga bougainville, sebaiknya jangan diletakkan secara sembarangan. Dan yang terakhir adalah 8. Pohon anggur. Anggur merupakan buah yang lezat dan manis. Tetapi banyak kepercayaan dan filosofi yang menganggap menanam pohon ini di rumah bisa membawa sial. Pohon anggur dianggap dapat membawa kebangkrutan dan membawa energi negatif bagi pemiliknya. Demikian pembahasan kita tentang tanaman pembawa sial. Meski begitu, sebagai catatan, penjelasan di atas hanyalah sebagai penambah wawasan bagi kita. Percaya atau tidaknya merupakan hak dari masing-masing pemirsa. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih like, subscribe dan komentarnya. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas kembali. Semoga sukses dan selalu mendapatkan keberuntungan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.